Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Salmia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 4D, dengan mata kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan, dan dosen pengampu Bapak Fibrika Rahmat Basuki, MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kebijakan pendidikan karakter. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kebijakan pendidikan karakter. Pendidikan yakni usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan makna karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Dari definisi kedua kata di atas, maka pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Selanjutnya, tujuan dan fungsi kebijakan pendidikan karakter. Saya akan membahas mengenai tujuannya terlebih dahulu. Tujuannya yang pertama, mengembangkan potensi kalbu, nurani, afektif, peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Dan yang terakhir, yang kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Selanjutnya, fungsi kebijakan pendidikan karakter. Fungsinya yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Dan yang terakhir, yang ketiga, perbaikan, memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Selanjutnya mengenai definisi formulasi kebijakan pendidikan karakter. Definisi formulasi kebijakan pendidikan karakter ialah usaha perumusan berbagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan karakter sekaligus sebagai garis pedoman untuk manajemen atau pengelola pendidikan karakter dalam untuk mencapai sasaran atau tujuan pendidikan karakter yang diharapkan. Selanjutnya mengenai implementasi kebijakan pendidikan karakter. Masalah yang dihadapi di Indonesia sendiri juga mencakup tentang kebijakan pendidikan yang berhubungan dengan karakter. Keberhasilan pendidikan yang dilaksanakan tidak lepas dari suatu kebijakan. Untuk saat ini pada implementasinya, kebijakan tidak sesuai dengan masalah yang ada. Di antaranya ialah
penjaminan mutu karakter sangat sulit diterapkan diakibatkan lemahnya syarat antara lain anggaran dan SDM. Kebijakan pendidikan dapat disusun berdasarkan visi serta tujuan dari lembaga pendidikan dengan karakteristik dan program yang berbeda. Penyelenggaraan pendidikan karakter yang berorientasi pada mutu yang terjamin sangat kompleks. Masalah umum yang dihadapi di lembaga pendidikan adalah lemahnya sistem penjaminan mutu internal pendidikan karakter. Selanjutnya memasuki bagian evaluasi kebijakan pendidikan karakter. Evaluasi untuk pendidikan karakter dilakukan untuk mengukur apakah anak sudah memiliki satu atau sekelompok karakter yang ditetapkan oleh sekolah dalam kurun waktu tertentu. Karena itu, substansi evaluasi dalam konteks pendidikan karakter dalam upaya membandingkan perilaku anak dengan standar atau indikator karakter yang ditetapkan oleh guru atau sekolah. Dan juga, dengan penilaian karakter dimaksudkan untuk mendeteksi karakter yang terbentuk dalam diri peserta didik melalui pembelajaran yang telah diikutinya. Pembentukan karakter memang tidak bisa terbentuk dalam waktu singkat. Akan tetapi, indikator perilaku dapat dideteksi secara dini oleh setiap guru. Masih dalam pembahasan evaluasi, di sini mengenai alat evaluasi yang dapat digunakan antara lain. Ini adalah pembahasan terakhir. Nah, alat evaluasi yang dapat digunakan antara lain, yang pertama, evaluasi diri oleh anak, yang kedua, penilaian teman, ketiga, catatan anekdot guru, keempat, catatan anekdot orang tua, yang kelima, catatan perkembangan aktivitas anak atau psikolog, yang keenam, lembar observasi guru, dan yang terakhir yang ketujuh, lembar kerja siswa atau LKS. Sekian dari saya, semoga bisa dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.